Halo teman-teman semuanya, saya Agustinus Alfa Saputra Daud. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ragam gejala sosial yang terjadi pada masyarakat multikultural serta pengaruh dan dampaknya. Sebelum masuk materi, kita lihat dulu pengertian dari masyarakat multikultural itu sendiri. Masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang dalamnya terdapat banyak jenis keberagaman. Bisa berupa keberagaman bahasa, budaya, agama, istiadat, suku maupun ras. Sekarang setelah mengetahui pengertian dari masyarakat multikultural, sekarang kita lihat berbagai jenis gejala sosial yang terjadi. Eh, Berbagai jenis gejala sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat itu, yang pertama ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil suatu kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas ataupun kepada seseorang karena alasan tertentu. Perlakuan tidak adil ini bisa berupa pengasingan, pengucilan ataupun ejekan. Hal ini terjadi karena kelompok mayoritas merasa lebih tinggi ataupun merasa lebih berkuasa sehingga mengabaikan kelompok-kelompok minoritas. Yang kedua itu ada stereotip atau prasangka, di mana suatu kelompok memprasangka negatif kepada kelompok lain tanpa alasan tertentu atau tanpa adanya alasan yang jelas. Yang ketiga itu konflik antar kelompok, bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan juga perbedaan pandangan dengan kelompok lain sehingga menimbulkan pertentangan. Gejala sosial ini juga terjadi karena beberapa hal. Misalnya itu minimnya pemahaman terhadap budaya lain, kurangnya pendidikan, penggunaan media sosial yang salah sehingga menyebarkan hal-hal negatif, dan juga kesenjangan ekonomi dan sosial. Ini juga bisa memberikan dampak serius, bisa berupa hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia ini. Yang kedua itu terjadinya kekerasan atau intoleran, dan yang terakhir itu dampaknya bisa menimbulkan perpecahan antar kelompok. Nah, dalam menanggapi masalah gejala sosial ini, kita bisa memberikan beberapa solusi terhadap masalah sosial yang terjadi. Bisa berupa meningkatkan rasa empati dan simpati terhadap kelompok lain, selalu mempelajari dan memahami keberagaman dari setiap budaya yang ada di negara ini. Yang ketiga itu menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan tidak menimbulkan konflik. Dan yang terakhir itu membangun dialog antar umat, antar kelompok. Ini juga bisa membangun suatu rasa solidaritas dan toleransi antar kelompok yang berbeda sehingga meminimalisir terjadinya konflik ataupun gejala sosial di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman yang sangat banyak ini. Nah, itu saja penjelasan materi ragam gejala sosial pada masyarakat multikultural dari saya. Semoga kita semua masyarakat Indonesia ini dapat menjadi bagian dari solusi terjadinya gejala sosial yang negatif. Semoga kita bisa menjadi masyarakat yang selalu melihat keberagaman ini menjadi suatu hal yang kaya yang terdapat pada negara ini ataupun bangsa ini. Dan kita tidak boleh melihat keberagaman yang banyak ini sebagai tantangan sosial ataupun menjadi alasan sebagai perpecahan bangsa ini. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.